Pertama, sama-sama manusia yang diminta oleh Allah dengan tugas ibadah. Quran surah 51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Ada yang menarik, setiap orang bisa punya pola mendesain aktivitasnya untuk jadi ibadah. Tapi Umar punya cara berbeda. Umar itu radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang jenius yang setelah masuk Islam itu selalu punya visi dalam setiap tatanan aktivitasnya. Termasuk sahabat yang mengerjakan sesuatu dengan terencana. Dan visinya seringkali menghadirkan sesuatu yang baru. Sambil contoh misal, saat orang sibuk misalnya, kemudian menghafal Quran, Umar melihat bahwa ke depan barangkali tidak semua orang punya kekuatan yang sama dalam menghafal. Bagaimana cara mudah belajarnya? Diusulkan untuk jadi mushaf. Dan isyaratnya sudah ada, tinggal diwujudkan saja. Dulu zaman Nabi, orang masih ada sibuk untuk minum minuman keras. Umar itu sebelum masuk Islam, itu sering minum. Bahkan 5 kali dalam sehari. Minum. Minuman keras 5 kali dalam sehari. Kemudian bertobat setelah masuk Islam, justru ayat minuman itu turun karena pertanyaan Umar. Umar punya visi ke depan. Ini kalau orang banyak minum seperti ini, itu banyak hal akan terganggu. Nanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa belum turun ayat mengharamkan minuman keras? Karena pertanyaan Umar, turun ayat, sampai 4 fase. Sampai puncaknya di Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu. Ya, innamal khamr wal maisir dan seterusnya ayat sampai fajtanibu, tinggalkan, jauhi dan seterusnya. Baik, dulu zaman Nabi, Nabi tarawih salat 11 rakaat. Memberikan gambaran di Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Ketika ditanya bagaimana sifat salat Nabi, kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh beliau, maka yazilu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Sepanjang di rumah saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang di rumah saya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Mengerjakan 4 kemudian 3. Tapi di rumahnya Sayyidah Maimunah tersebut dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1369. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, salatnya Nabi 11 juga dengan khafifatain 2 rakaat. Rumusnya bukan 4-4-3, 2 ujungnya 1. Tapi menariknya, Nabi tidak pernah meminta umatnya membatasi 11. Di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu paling minimal tunaikan 2 rakaat. Tambah 2 lagi, kalau kuat 2 lagi, kalau kuat 2 lagi silahkan. Kalau khawatir fajar tiba, tutup dengan 1 rakaat. Anda salat malam, maaf, dari ba'da isya sampai menjelang fajar, berapa rakaat tuh? Tidak ada batasnya. Nah, persoalannya, Nabi ketika salat 11 rakaat, banyak orang pengen ikut Nabi 11 rakaat. Sebelumnya bebas tuh, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Begitu ikut 11 di belakang Nabi, coba-coba Hudzaifah al-Yamani. Begitu coba-coba, ternyata di belakang Nabi salat, kata beliau, Allahu Akbar, nikmat sekali salatnya. Bacaannya indah, menghunjam pada jiwa. Kemudian kalau baca tentang surga, pengen cepat masuk. Baca neraka, ada ketakutan kita. Ini sunnah memilih imam yang bagus, sehingga ada getaran pada jiwa saat dibacakan. Tapi persoalannya, nggak sadar rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Baik. Ibnu Mas'ud diceritakan, penasaran. Berapa hari kemudian ikutan lagi, ternyata betul terbukti. Saking menikmatinya, dikira 100 ayat itu akan ruku. Ternyata nyambung 286 ayat, rakaat pertama. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Ini baru rakaat pertama. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya tidak ada yang ikutan lagi ya. Baik ya. Bukan karena capek, kata Abdullah bin Mas'ud, karena saya sering menduga kapan rukunya. Kapan rukunya? Saya khawatir saya enggak khusyuk. Karena kata Imam An-Nawawi, di kitabnya ada, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di kita ada 2 cetakan pakai bahasa Arab, 1 pakai bahasa Indonesia. 2 cetakan ini yang Darul Kutub Al-Islamiyah, yang kedua Darun Nafais. Yang pakai bahasa Indonesia 214 halaman, terbitan Al-Qawwam warna putih.
Anda buka yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 37, paling kanan sebelah atas. Paragraf 1, baris 1 sampai 3. Itu sepeninggal Nabi, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, termasuk Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, terbiasa salat malam sampai khatam Al-Quran. Sampai khatam Al-Quran. Tapi apa kaitan dengan Umar? Begitu Nabi meninggal, dipraktekkan seperti Nabi tadi, ternyata kebiasaan orang berubah. Apa perubahannya? Tidak kuat berdiri lama. Semakin generasi berganti, semakin gak kuat lagi. Kalau tidak percaya, malam ini nih, generasi dekat-dekat, katanya, dekat-dekat menjelang kiamat. Misal, mohon izin ya, maaf, coba praktekkan di malam ini, tahajud misalnya, rakaat pertama 100 ayat. Lihat siapa yang bertahan. Dulu masanya Umar, begitu dilihat, dipraktekkan sholatnya Nabi, rakaat pertama agak panjang, tidak semua bisa bertahan dengan bagus. Maka Umar punya visi, bagaimana caranya bisa bertahan bacaan Nabi tapi sesuai dengan kaidah Nabi. Karena yang dilihat dalam tarawih itu bukan rakaatnya tapi jumlah bacaannya. Yang banyak pahalanya itu semakin banyak dibaca ayat Quran, semakin banyak pahala pada saat itu. Makanya Nabi memilih membacakan banyak ayat supaya banyak pahala didapatkan. Satu hurufnya 100. Maka Umar mencoba dengan kejeniusannya, bagaimana caranya bacaan Nabi tetap bertahan tapi tidak keluar dari petunjuk Nabi. Dilihat, oh kata Nabi bebas rakaat, tidak ada masalah. Yang penting silahkan paling minimal 2. Karena Nabi satu rakaatnya 100 ayat, Umar bagi 2. Dah, mungkin kalau berdirinya 50 ayat, lebih pendek jangka berdiri dibandingkan dengan 100 ayat. Karena 100 ayat dibagi 2, 50 ayat, maka satu rakaat otomatis akan jadi 2 rakaat. Yang tadinya 11 kalikan 2, 22, tutup dengan witir 1, jadi 23. Umar punya visi, jenius, tidak keluar dari ketentuan Nabi, tapi ingin bacaannya serupa dengan bacaan Nabi. Lalu mengembalikan sholatnya ke masjid, jenius. Nabi dulu 3 hari, 3 malam itu di masjid, selebihnya tidak. Kenapa tidak? Bukan karena Nabi nggak ingin ke masjid, tapi karena Nabi khawatir kalau beliau ke masjid makin banyak orang, diwajibkanlah jamaah pada saat itu. Maka Umar membaca, ini kalau nabinya meninggal nggak akan ada hukum lagi. Karena kaidah asalnya bukan nggak ke masjid, kaidah asalnya ke masjid. Cuman karena takut diwajibkan, artinya Nabi cuma 3 kali saja. 3 kali balik lagi. Maka Umar dengan kejeniusannya, ayo semua ke masjid lagi. Begini dasar hukumnya. Tidak ada sahabat yang protes. Umar menginisiasi pendidikan tingkat tinggi. Sekolah dibangun, ditata dengan bagus. Umar menginisiasi pasukan militer yang bagus, dan seterusnya. Dan Umar menerapkan itu semua setelah membaca ayat, tidak banyak yang dihafal. Ayat dihafalkan, diterapkan dalam pengajiannya Umar. Dipraktekkan dalam visinya. Seorang yang visioner.